adalah Herlina. Aku adalah hantu wanita yang menghantui sebuah pondok pesantren di Indonesia. Inilah kisahku. Aku adalah salah satu santriwati di sebuah pesantren yang berada di Indonesia. Aku seorang anak yang cantik dan ramah. Seiring berjalannya waktu aku pun merasa sedih dan kesepian karena aku merasa tidak pernah dihiraukan di pesantren itu. Suatu hari demi mendapatkan perhatian dari para guru dan kiai, aku pun nekat mencuri batu cincin akik dari seorang kiai yang mengajar di pesantren itu. Tapi saat sedang mencuri aku ketahuan sama santri lain YG kemudian melaporkan ke pihak pengurus pesantren. Pihak pengurus pesantren kemudian berniat menghukumku dan melaporkanku ke Pak Kiai yang mempunyai batu akik tersebut. Karena ketakutan dan malu telah dilaporkan dan akan dihukum, aku langsung kabur dari pesantren itu. Ketika saat kabur itulah aku tertabrak mobil dan aku pun meninggal seketika di tempat kejadian. Pihak dari pondok pesantren tidak mengetahui kalau aku meninggal di jalan saat kabur dari pesantren. Orang tuaku yang mengetahui bahwa anaknya meninggal sontak kaget dan juga tidak rela anaknya meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Apalagi setelah tahu kalau aku meninggal karena kabur dari pesantren sebab akan dihukum karena dituduh mencuri. Orang tuaku kemudian nekat pergi ke dukun ilmu hitam yang konon bisa menghidupkan arwah yang sudah meninggal. Karena diliputi rasa kecewa dan marah terhadap pihak pesantren, orang tuaku meminta dukun tersebut untuk menghidupkan kembali arwahku yang telah meninggal untuk membalas dendam. Akhirnya jasadku pun hidup kembali diisi dengan arwah hantu penasaran. Dan sang dukun meminta satu syarat yaitu setiap malam Jumat Kliwon aku harus meminum darah. Aku pun menjadi semacam hantu pengisap darah. Kalau aku tidak menghisap darah maka aku tidak akan bertahan hidup dan aku akan meninggal kembali. Aku pun akhirnya hidup kembali. Tidak lama setelah itu aku pun kembali ke pesantren itu dengan tujuan menuntut balas kepada pihak pesantren. Karena pihak pesantren tidak mengetahui kalau aku sudah tewas. Mereka pun menerimaku lagi dengan di pesantren tersebut dengan catatan meminta maaf dan mau dihukum. Saat aku berada di kamar santri, teman-temanku merasa heran melihatku yang begitu aneh. Mereka mengatakan tingkah lakuku sekarang berbeda. Tidak sama seperti sebelum aku kabur dari pesantren. Wajahku pucat pasi dan aku pun lebih sering diam tidak seperti biasanya. Teman-temanku merasa aneh ketika melihatku membawa koper yang isinya berbau busuk. Teman-temanku curiga kalau aku menyimpan sesuatu berbau busuk di koper itu. Teman-temanku pun meriksa isi di dalam koper tersebut saat aku tidak berada di dalam kamar. Dan teman-teman pun kaget serta ketakutan saat mereka melihat koper yang berisi darah dan berbau busuk. Temanku pun memilih diam karena mereka ketakutan. Saat tengah malam, aku meminta petugas atau pengurus pesantren yang berjaga mengantarkanku ke kamar mandi. Karena aku takut ke kamar mandi sendirian. Dan petugas pesantren pun mau mengantarkanku ke kamar mandi tanpa mereka tahu siapa aku sebenarnya. Akan tetapi sudah 2 jam lebih aku berada di kamar mandi. Pengurus pesantren itu pun sudah memanggil-manggilku berkali-kali. Tapi aku tidak menyaut panggilan mereka. Petugas pesantren pun merasa kebingungan. Dan akhirnya petugas pesantren itu memanggil teman-teman sesama petugas dan bersama-sama mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Sontak mereka pun kaget karena di dalam kamar mandi bukanlah aku yang mereka kenal. Tapi aku sudah berubah menjadi sosok hantu perempuan yang berbaju merah bertaring dengan tertawa menyeramkan. Dan para petugas pesantren yang mendobrak pintu kamar mandi tersebut akhirnya pun lari terbirit-birit dan melaporkan kejadian tersebut ke kiai di pesantren. Aku pun tertawa dengan terbahak-bahak. Ha. Hehehehe. Singkat cerita, sang kiai pun memburuku dan menangkapku secara gaib.
lalu mengurungku di dalam botol dan aku dibuang oleh sang kiai sejauh-jauhnya. Dan kiai pun berpesan kalau tidak ada satu orang pun yang boleh menemukan botol tersebut. Demi keamanan pesantren dan agar tidak ada korban yang berjatuhan. Akhirnya pihak pesantren pun datang ke rumah orang tuaku mendapatkan kabar kalau ternyata aku telah meninggal dunia karena kecelakaan. Dan karena orang tuaku sakit hati dan tidak terima aku meninggal dengan cara seperti itu, maka ayahku menghidupkanku lagi dengan bantuan seorang dukun ilmu hitam. Kisah ini adalah kisah nyata. Bahkan mereka telah menjadi korbanku. Mereka adalah pihak pengurus dan santri di pesantren tersebut. Dan masih banyak lagi korbanku yang berjatuhan di luar sana. Dan Anda adalah korbanku selanjutnya.